Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon para penduduk surga semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita tentu pernah mendengar nama iblis, tapi tahukah kalian bahwa ada kisah menarik antara iblis dan manusia? Berikut kisah permusuhan Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang penciptaan Adam alaihissalam. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta diterangkan hikmah diciptakannya manusia, karena para malaikat mengetahui bahwa di antara manusia ada yang membuat kerusakan di bumi serta mereka akan menumpahkan darah. Menurut para malaikat, jika hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka para malaikat telah beribadah kepadanya tanpa rasa bosan dan lelah. Para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu ia dikeluarkan darinya. Dan kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah Adam alaihissalam hidup dan bisa bergerak, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Dia berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Menurut Ibnu Abbas, yaitu nama-nama yang biasa dikenal manusia, seperti hewan, tanah, laut, gunung, unta, keledai, dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan keutamaan Adam dan kedudukannya di sisinya kepada para malaikat. Maka dia tunjukkan kepada malaikat segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam. Dia berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat pun menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Adam untuk memberitahukan kepada mereka nama-nama benda yang tidak diketahui para malaikat itu. Mulailah Adam menyebutkan nama-nama benda yang diperlihatkan kepadanya. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Kemudian terjadilah dialog antara Adam alaihissalam dengan para malaikat, sebagaimana yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, "Pergilah dan ucapkanlah salam kepada para malaikat itu. Lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu, sebagai salammu dan salam keturunanmu." Maka Adam berkata, "Assalamu alaikum." Mereka menjawab, "Assalamualaikum warahmatullah." Mereka menambahkan, "warahmatullah." Maka setiap orang yang masuk ke surga mengikuti rupa Adam, dan bentuk makhluk senantiasa berkurang, semakin pendek hingga sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, untuk menghormatinya. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak untuk sujud dan bersikap sombong terhadap perintah Tuhannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Quran Surat Sa'ad ayat 75. Lalu iblis menjawab dengan angkuhnya, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Sa'ad ayat 76. Iblis tidak menyadari padahal tanah lebih baik daripada api, tanah lebih bermanfaat daripada api, karena pada tanah terdapat ketenangan, mudah diolah dan menumbuhkan tanaman. Sedangkan pada api terdapat keadaan yang tidak terarah, ringan,
cepat, dan membakar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan iblis dari rahmatnya dan menjadikannya terusir dan terlaknat. Dia berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran Surat Sa'ad ayat 77-78. Hal ini membuat iblis semakin benci kepada Adam dan keturunannya. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk menjadikan keburukan terasa indah dan menyenangkan oleh anak cucu Adam. Dia berkata, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Quran Surat Sa'ad ayat 82-83. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya." Quran Surat Sa'ad ayat 85. Kemudian setelah itu Adam ditempatkan di surga. Maka Adam berjalan-jalan di surga sendiri tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Ia pun tidur. Ketika bangun, ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang duduk. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya dari tulang rusuknya. Adam lalu bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Seorang wanita." Adam bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau dapat merasa tentram denganku." Lalu para malaikat bertanya kepada Adam, "Siapa namanya wahai Adam?" Ia menjawab, "Hawa." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana, kecuali sebuah pohon sebagai ujian bagi keduanya. Dia berfirman, "Wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Dia berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Quran Surat Taha ayat 117. Mulailah iblis berpikir tentang cara menyesatkan Adam dan Hawa. Setelah berhasil menemukan caranya, mulailah iblis mendatangi Adam dan Hawa, kemudian berkata, "Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Taha ayat 120. Maka Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis itu karena sumpahnya, di mana menurut keduanya tidak mungkin ada seorang yang berani bersumpah secara dusta dengan nama Allah. Maka Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Ketika itu terjadi peristiwa yang mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya dan telanjang karena maksiatnya, dan keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Segeralah keduanya mendatangi pepohonan dan memetik daun-daunnya untuk menutupi auratnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam dan Hawa, "Bukankah aku telah melarang kamu berdoa dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Ketika itu Adam dan Hawa sangat menyesal karena telah bermaksiat kepada Allah. Segeralah keduanya bertobat dan beristighfar. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Setelah Adam dan Hawa menyesal dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Mulailah Adam hidup di bumi dan membuka lembaran perjalanan hidupnya yang baru di sana. Di bumi itu, Adam memiliki banyak keturunan. Ia mendidik dan mengajarkan mereka serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian dan cobaan, dan hendaknya mereka berpegang teguh dengan petunjuk Allah serta berwaspada terhadap tipu daya setan. Ia juga mengajak keturunannya agar menyembah Allah, memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran dan keimanan, memperingatkan mereka akan bahayanya syirik, kemaksiatan, dan bahayanya menaati setan sampai ia wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke langit,
Maka beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam di langit pertama dan dikatakan kepada beliau, "Ini adalah bapakmu Adam alaihissalam, maka ucapkanlah salam kepadanya." Maka beliau mengucapkan salam kepadanya dan Adam alaihissalam menjawab salamnya dan berkata, "Selamat datang anak yang soleh dan nabi yang soleh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan penting yang bisa kita jadikan pelajaran dari kisah ini adalah bahwa iblis dengan para tentaranya akan senantiasa menggoda manusia dengan menjadikan keburukan dan kejahatan terasa indah untuk dikerjakan oleh manusia di muka bumi ini, hingga terwujudlah misi iblis untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya hingga manusia tersebut menjadi golongan mereka di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu kita pahami bahwa setiap niat keburukan dan kejahatan yang datang kepada kita itu hanyalah bersumber dari kebencian iblis kepada manusia. Mereka lah yang menghasut manusia untuk melakukan perbuatan jahat dan keji, dan pada hari kiamat iblis akan membenarkan penghasutannya pada manusia selama di bumi, dan dia akan menolak untuk bertanggung jawab. Maka dari itu, setiap datang godaan untuk berbuat buruk kepada kita harus kita lawan dengan sekuat tenaga, karena pada akhirnya dunia ini dan apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Maka sia-sialah perbuatan buruk yang telah kita kerjakan dan apa yang kita dapat dengan cara yang batil. Sedangkan negeri akhirat itu kehidupan yang abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" Quran Surat Al-An'am ayat 32. Nah, itulah informasi dari kisah permusuhan Nabi Adam alaihissalam dengan iblis. Semoga informasi dari channel Penduduk Surga kali ini dapat bermanfaat dan kita semua bisa mengambil pelajaran untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan Penduduk Surga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.